Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة رحمكم الله، نواصل درسنا. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala di malam hari ini pembahasan rutin kajian kitab Fiqhul Islam, syarah kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamd rahimahullah. Sebagaimana telah lalu, kita masuk ke dalam pembahasan baru, yaitu bab at-tarhib min masawi'il akhlaq, bab tentang peringatan untuk menghindari akhlak yang buruk, untuk menjauhi, peringatan untuk menjauhi akhlak yang jelek. Dan hadis pertama dari bab ini sebagiannya telah kita bahas pada pertemuan pekan lalu, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun nar al hatab. Hadis penulis berkata, hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasad, jauhilah oleh kalian sifat hasad, karena sesungguhnya hasad itu dapat memakan atau menghilangkan pahala kebaikan sebagaimana api dapat memakan kayu bakar. Hadisnya dikeluarkan oleh Abu Dawud dan juga di jalur yang lain dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Namun hadis ini telah kita sebutkan, dan hadis dari Anas bin Malik juga kita telah jelaskan, terdapat sebab dhaifnya hadis ini, yaitu karena di sana ada majhulul ain dari seorang perawi, dan dari hadis Anas terdapat seorang perawi yang bernama Isa bin Abi Isa dijarah oleh para ulama dengan status dhaif, sehingga dua hadis ini adalah dua hadis yang dhaif sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Silsilah Ad-Dha'ifah.
Namun berkaitan dengan hasad tentunya telah terdapat peringatan dari Al-Qur'anul Karim dan juga dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya hasad. Sebagaimana telah kita jelaskan sedikit sebelumnya bahwa di dalam sebuah hadis yang sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, wala tanajasu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, wa kunu ibadallahi ikhwana, al-muslimu akhul muslim, ila akhir al-hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana di hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya untuk tidak saling hasad. Dan kita telah jelaskan sebelumnya tentang makna hasad adalah ketidaksukaan seseorang kepada nikmat yang Allah berikan terhadap saudaranya. Ketika seseorang melihat saudaranya mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian dia tidak suka akan hal itu, maka inilah yang disebut dengan hasad, walaupun tidak disertai dengan keinginan hilangnya nikmat tersebut dari saudaranya. Sebagian ulama mengatakan bahwa hasad itu adalah seseorang yang menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada saudaranya, pada orang lain. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tidak hanya sekedar itu. Ketika seseorang tidak suka melihat saudaranya mendapatkan nikmat dari Allah, maka itu sudah dikatakan hasad. Dan kita telah jelaskan sebelumnya tentang bahayanya hasad. Maka dari itu kita akan mengambil di malam hari ini pelajaran dari hadis ini, meskipun hadisnya dhaif, namun banyak sekali nas dari Al-Qur'an Karim dan sunnah Rasulullah SAW yang menerangkan tentang bahayanya hasad, sehingga kita mengambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama di antara pelajaran yang kita ambil dari hadis ini adalah bahwa Islam adalah agama akhlak karimah. Islam itu adalah agama akhlak. Karena Islam seluruhnya, ajaran Islam seluruhnya mengajarkan kita untuk berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik. Seluruh ajaran Islam menyuruh kita, mengajarkan kita untuk berakhlak yang baik. Enggak ada, kalau antum cari tentang atau di dalam syariat Islam tentang ajaran kepada umat ini untuk melakukan keburukan, maka kita tidak akan pernah menemukannya. Enggak ada. Semua ajaran dan nilai-nilai Islam berisi akhlak. Semuanya berisi akhlak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Dalam riwayat yang lain, makarimil akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Islam itu agama akhlak. Dan kita sebagai umat Islam harus menunjukkan itu. Kita sebagai umat Islam harus menunjukkan itu, bahwa kita adalah umat yang berakhlak baik. Terutama kita yang sudah mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bangun akhlak kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya akhlak kita baik. Orang yang enggak ngerti Islam, kita katakan non muslim lah, orang-orang kafir itu, mereka tidak membaca Al-Qur'an. Mereka tidak membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mereka membaca Al-Qur'an dan hadis, tujuan mereka adalah untuk menghancurkan Islam, bukan untuk memahaminya. Mereka orang-orang yang non muslim,
Orang-orang yang nggak ngerti Islam, mereka nggak membaca Al-Quran, mereka nggak membaca hadis. Tapi yang mereka baca apa? Yang mereka baca apa? Tingkah laku kita, ikhwah. Yang mereka baca bagaimana kita bersikap. Bagaimana tutur kata kita. Bagaimana kita bermuamalah. Itu yang mereka baca. Dan seharusnya seorang muslim itu mencerminkan Al-Quran dan hadis di dalam akhlak mereka. Supaya mereka orang-orang yang gak ngerti Islam itu melihat, oh begini ternyata Islam. Oh ternyata Islam itu agama yang baik. Agama yang indah. Itu yang akan mereka nilai pada akhirnya. Tapi sangat disayangkan sekali. Orang-orang Islam itu gak mau belajar Al-Quran dan hadis. Sehingga akhlak mereka jauh dari petunjuk Al-Quran dan hadis. Ya, walaupun mereka membaca Al-Quran dan hadis, tapi mereka nggak mau memahaminya dengan pemahaman yang benar, sebagaimana para sahabat terdahulu memahami Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya apa? Islam dicap buruk, Islam dicap ekstrim, karena ulah orang-orang yang kita sendiri yang tidak menunjukkan akhlak Islam kepada orang-orang yang nggak ngerti Islam. Makanya kita harus menunjukkan bahwa kita umat Islam memiliki akhlak yang baik. Jadi agama Islam adalah agama akhlak. Agama Islam adalah agama akhlak yang karimah. Ya, dan kita mulai mengaplikasikan akhlak yang karimah ini dalam kehidupan kita, ikhwah. Mulai dari mana dulu? Mulai dari lingkup rumah tangga kita dulu. Coba di situ. Mungkin ada orang yang sama teman baik, tapi sama istri nggak baik. Mungkin ada orang yang sama teman dia suka nraktir, loyal, ya, gampang ngeluarin fulus. Tapi giliran sama istri pelit, ya, giliran sama istri pelit. Giliran sama anak minta jajan dimarahin terus. Giliran sama teman, ayo makan bakso, ayo makan mie ayam, ya macam-macam. Seharusnya yang lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita siapa? Keluarga dulu. Bukankah infak dan sedekah yang paling baik kepada siapa? Keluarga. Kan kata Rasul begitu. Coba kita aplikasikan akhlak yang baik yang diajarkan dari Al-Quran dan Sunnah ini pada lingkungan kita dulu. Coba dari yang lingkupnya, skupnya kecil aja dulu. Keluarga. Kita ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, anak kepada orang tua, kakak beradik. Coba dibangun itu akhlak yang baik. Ini diantara faedah yang pertama. Kalau bahas tentang itu panjang jadinya. Kemudian diantara faedah dari hadis ini, bahwa orang yang hasad itu tidak menyukai takdir Allah. Orang yang hasad kepada saudaranya berarti dia nggak suka kepada takdir Allah. Rizki kita itu sudah ditentukan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Udah ditentukan. Jangan takut rizki kita ketukar sama orang lain. Jangan takut. Sudah ditentukan. Jadi jangan kita hasad kepada orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin dia lebih dulu mendapatkannya dari kita. Atau mungkin kita menjadi hasad karena kita tidak pernah mensyukuri nikmat Allah yang ada pada diri kita. Kalau kita berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah yang ada pada diri kita, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghitung nikmat Allah pada dirinya. Sehingga dia akan terus bersyukur. Dia akan terus bersyukur. Banyak orang yang hasad itu kepada nikmat dunia saja. Nikmat yang sifatnya materi. Nikmat yang sifatnya materi. Tetangga kita beli kendaraan baru, kita nggak suka. Tetangga kita ya punya mainan baru, punya hobi baru, kita nggak suka. Tetangga kita punya istri baru, kita nggak suka. Gitu juga gak? Nggak suka.
Rasa tidak suka itu ketika orang lain mendapatkan nikmat itu sudah disebut hasad loh. Dan hasad ini buruk, ikhwah. Ini yang kedua. Yang ketiga, hasad itu haram kecuali pada dua perkara. Sebagaimana telah datang hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan. Ya, kita boleh hasad kepada orang yang dikasih harta sama Allah, dikasih nikmat materi sama Allah berupa harta yang berlimpah, tapi dia gunakan untuk apa? Untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia habiskan hartanya untuk membela Allah Subhanahu wa taala. Membela agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan hartanya untuk berniaga dengan Allah. Bukankah Allah tawarkan perniagaan kepada hamba-hambanya? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Hendaknya kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Hendaknya kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaknya kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan harta kalian tuh. Orang punya fulus tercela gak? Orang punya fulus tercela gak? Tergantung kondisinya. Jawabannya adalah tergantung kondisinya. Kalau dia punya fulus dan ternyata fulusnya itu melalaikan dia dari mengingat Allah, maka tercela. Dia hambur-hamburkan fulusnya, dia gunakan untuk bermaksiat, dia belikan barang-barang yang tidak bermanfaat yang membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tercela. Tapi kalau dia punya fulus, dia gunakan untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak tercela. Tergantung kondisinya. Maka kita juga harus muhasabatun nafs. Hasib anfusana ya ikhwah. Kita introspeksi diri kita. Kita punya fulus, kita gunakan buat apa? Bermanfaat atau enggak? Untuk ibadah atau bukan? Hasib anfusana ya ikhwah. Ya, introspeksi diri kita. Jangan sampai uang yang kita keluarkan nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Subhanahu wa taala untuk apa, lalu kita menjawabnya untuk hal yang tidak bermanfaat atau maksiat. Bukankah harta yang kita dapatkan, miliki, itu akan ditanya sama Allah? Min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Dari mana engkau mendapatkannya? Kemana engkau keluarkan? Ya. Kemudian faedah yang selanjutnya, tadi apa yang ketiga? Haramnya hasad, ya. Itu sudah ya. Kemudian hasad itu dapat merusak persaudaraan kita, ikhwah. Ukhuwah kita, persaudaraan kita sesama muslim itu akan rusak karena sebab hasad. Orang yang hasad tidak mungkin dia bisa merealisasikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak mungkin bisa merealisasikan hadis itu. Enggak bisa menjalanin hadis itu tuh, enggak mungkin bisa orang yang hasad. Rusak persaudaraan karena sebab apa? Hasad. Karena sebab hasad itu akan memunculkan kebencian, ikhwah. Dan akan ada usaha-usaha jahat dari orang yang hasad kepada orang yang dia hasadi tersebut. Akan ada usaha itu. Sehingga apa? Persaudaraan berantakan kalau udah kayak gitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, tidak beriman salah seorang di antara kalian
yaitu tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia cintai untuk dirinya. Artinya apa? Kalau kita pengen disukain sama orang, kita harus nyukai orang gitu kan. Kalau kita ingin diakrabin sama orang, kita harus akrab kepada orang. Ya. Begitu konsepnya di dalam Islam. Apa yang kita ingin dapatkan, maka lakukanlah kepada orang lain. Kita pengen dihormatin sama orang lain, kita juga harus menghormati orang lain. Kita pengen disayangin sama orang lain, kita juga harus menyayangi orang lain. Nah, ini nggak bakal mungkin terwujud kalau ada hasad di antara kita. Nggak mungkin terwujud. Makanya tadi hasad itu tidak boleh kecuali pada dua perkara. Kepada orang yang memiliki harta kemudian dia habiskan untuk di jalan Allah, dan kita boleh hasad kepada orang siapa? Orang yang berilmu, di mana dia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Ya. Cuma pada dua perkara ini kita boleh hasad, ikhwah. Selebihnya nggak boleh. Atau lebih dikenal oleh para ulama dengan sebutan ghibthah. Ya, hasad yang boleh itu, hasad pada dua perkara itu disebut dengan ghibthah. Maka hasad itu dapat merusak persaudaraan. Karena orang yang hasad tidak mungkin bisa mewujudkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Allah taala alam, mungkin ini beberapa ya, tidak semuanya kita sampaikan tentang pelajaran hadis ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa membahas pada hadis-hadis yang berikutnya berkaitan dengan hasad ini. Kemudian kita masuk hadis yang kedua dari bab at-tarhib min masawil akhlaq, bab peringatan untuk menjauhi akhlak yang jelek, akhlak yang buruk. Wa anhu radhiyallahu anhu, penulis berkata qala al-musannif rahimahullah, wa anhu radhiyallahu anhu qala, dan darinya, dhamir huwa di sini kembali kepada sahabat yang meriwayatkan hadis sebelumnya, yaitu siapa? Yaitu siapa? Abu Hurairah. Yaitu Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab, muttafaqun alaih. Dan darinya, penulis berkata dan darinya, yaitu dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa asy-syadidu bis-sur'ah, orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam gulat. Ya. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang ketika bergulat. Kalau masyarakat umum menilainya memang seperti itu. Orang yang kuat itu yang kalau berantem itu menang. Kalau bergulat dia menang, suka ngalahin orang lain, berkuasa atas orang lain. Mungkin orang umum, masyarakat umum menganggapnya seperti itu. Tapi dalam timbangan syariat enggak. Kalau ngalahin orang lain secara fisik itu gampang. Tapi ngalahin hawa nafsu itu sulit. Makanya kata Rasulullah SAW, innamas syadidu, tetapi orang yang kuat itu alladzi yamliku nafsahu, yang mampu ya menahan diri, yang mampu mengontrol diri, indal ghadab, ketika sedang marah. Ya, ini orang yang kuat, yaitu orang yang mampu mengontrol emosi. Dia mampu mengalahkan ego. Itu yang paling penting ya. Bukan orang yang kalau berantem menang. Maka hadis ini
adalah hadis yang sangat agung, juga berkaitan dengan peringatan untuk menjauhi akhlak yang buruk. Al-ghadab jamratun yulqiha syaitan fi qalbi ibni Adam. Kita harus sadar bahwa marah itu adalah merupakan bara api yang dilemparkan syaitan ke dalam hati anak Adam, yaitu ke dalam hati manusia. Sehingga kata Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, orang yang marah itu akan nampak padanya perubahan. Ya, terlihat padanya perubahan fisiknya. Antum melihat orang yang marah itu mukanya memerah, ya kan? Kemudian urat lehernya menebal. Terkadang ada urat urat di jidat ya, yang berbentuk Y itu kayak ketapel. Ya kan? Sebagian orang kalau marah itu nih, urat di sini itu berbentuk Y. Ya. Atau di sininya menebal deh. Ini menunjukkan bahwa, kata Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini menunjukkan bahwa al-ghadab adalah jamrah, bara api yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati manusia. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan seseorang untuk tidak marah. Pernah suatu hari seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta wasiat. Ausini, wahai Rasulullah, wasiatilah aku. Faqal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab, jangan kamu marah. Faraddada mirara, orang ini berulang-ulang kali meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan Rasul memberikan wasiat yang lebih dari itu. Dengan harapan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat yang lebih banyak dari itu. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap mengulang jawabannya yang sama. Yaitu Rasul tetap mewasiati orang ini dengan berkata apa? Dengan bersabda apa? La taghdab, janganlah kamu marah. Maka marah adalah sebuah akhlak yang tidak baik dari satu sisi, namun marah juga bisa menjadi baik dari sisi yang lain. Nanti kita akan jelaskan. Dan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits Abi Hurairah hadza alladhi dzakarahu al-muallif rahimahullah anna syadida laysa bis-sur'ah. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa orang yang kuat dari umatnya bukanlah orang yang selalu menang dalam pergulatan, dalam perkelahian. Bukan itu orang yang kuat. Laisal qawi fi sur'ah alladhi yukthiru sar'an nas. Orang yang kuat itu bukan orang yang suka mengalahkan manusia. Bukan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan bukan orang yang al-qawiyun haqiqiyah. Ya, bukan orang yang kuat secara hakiki. Tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-qawiyyu haqiqah huwa alladhi yasra'u nafsahu, adalah orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan emosinya ketika sedang marah. Dialah orang yang sebenarnya kuat. Maka hendaknya ketika seseorang itu dalam keadaan emosi, hendaknya orang tersebut mengontrol emosinya dan tidak meluapkan emosinya. Ya, tidak meluapkan emosinya. Apa yang harus dilakukan? Dia sabar. Bersabar. Bukankah
Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama apa? Ada yang tahu? Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar untuk menjalankan ketaatan. Ya. Sabar untuk menjalankan perintah. Ngerjain sholat, ya harus sabar. Setiap waktunya kita sholat, sudah masuk waktu sholat kita dirikan sholat. Kita berusaha untuk mengerjakan sholat malam setiap hari, setiap malam, harus sabar. Berpuasa, contoh paling nyata lah berpuasa. Kita lagi puasa, misalnya ngerjain puasa sunnah. Teman kita sekantor makan. Teman kita sekantor makan. Satu ruangan kantor, kita lagi puasa, teman kita satu ruangan kantor makan. Maka kita harus sabar. Untuk menjaga puasa kita harus sabar. Sabar menjalankan ketaatan. Yang kedua apa? Sabar untuk menjauhi maksiat. Perbuatan haram. Dan marah yang disebutkan dalam hadis ini adalah marah yang haram. Ya. Maka kita harus bersabar. Kuncinya untuk bisa kita mengontrol diri kita saat sedang emosi adalah sabar. Itu kuncinya. Harus sabar. Kita harus melawan hawa nafsu kita. Kita harus menekan emosi kita. Kata orang, kalau ada orang yang selalu memendam emosi, memendam marah, sekalinya keluar, katanya apa? Kalap ya. Orang yang sabar terus ketika marah tuh, sekalinya marah itu akan besar. Berarti ketika dia sampai marah, hilang kesabaran dari dia dan hilang kebaikan untuk dirinya. Ya. Karena sabar itu, kata para ulama, tidak ada batasnya. Ketika orang sampai batasnya dia bersabar, lalu kemudian akhirnya dia meluapkan emosinya, meluapkan amarahnya, berarti hilang darinya kebaikan, ikhwah. Tentu ini kita bahas materi, walaupun pada prakteknya cukup sulit, ya kan? Saya dan antum, kita masing-masing punya emosi. Tapi setidaknya ini menjadi peringatan buat kita. Kita saling menasihati bahwa Islam itu pengen kita untuk bisa menahan marah. Ya. Nanti kita akan jelaskan marah itu ada 2. Dan ketika seseorang emosi, hendaknya dia tidak meluapkannya. Kenapa? Karena orang yang marah lalu kemudian dia luapkan emosinya, ujung-ujungnya akan ada penyesalan, ikhwah. Ujung-ujungnya adalah penyesalan. Contoh kasus, suami istri ribut. Ribut. Dalam rumah tangga suami istri ribut itu biasa. Tapi yang jadi PR-nya adalah bagaimana kita menyelesaikan ribut tersebut. Kan itu. Ada kalanya sepasang suami istri ribut, istrinya emosi, suaminya emosi. Ya. Sampai-sampai istrinya minta cerai, mengajukan cerai kepada suaminya. Suaminya mengiyakan permintaan istrinya dan kemudian mengatakan, oke, saya ceraikan kamu. Jatuhlah khulu. Yang mau tidak mau harus berpisah.
Masalah khulu itu hukumnya berbeda dengan masalah talak. Talak ada 1, 2, 3. Khulu enggak kayak gitu. Ya, khulu enggak kayak gitu. Masa iddahnya juga berbeda. Walaupun ketika suami istri mau rujuk kembali, ya, tidak harus seperti talak bain, talak 3 yang harus dinikahi oleh laki lain, lalu kemudian kalau mau balik ke suami sebelumnya boleh. Enggak kayak gitu. Boleh untuk rujuk dengan akad yang baru. Menurut pendapat yang sahih, yang rajih. Tapi lihat akibat daripada marah. Ketika terjadi keributan antara suami istri, masing-masing menunjukkan dan meluapkan egonya. Nggak ada yang mau ngalah. Nggak ada yang mau ngalah. Akhirnya terjadi perceraian. Kan kalau dalam bahasa Indonesia mau itu talak, mau itu khulu kan disebut cerai. Terjadi perceraian. Ujung-ujungnya apa? Nyesel. Itu pasti ikhwan. Orang yang marah kemudian dia meluapkannya, akan terjadi keburukan setelahnya, baru setelah itu dia menyesal. Orang yang punya hati itu begitu. Akan ada penyesalan setelah dia meluapkan emosi dan amarahnya. Ya. Kemudian ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak juga orang yang marah lalu kemudian dia menghambur-hamburkan hartanya. Akhirnya dia nyesal. Karena setelah dia menghambur-hamburkan hartanya, dia bangkrut, nggak punya harta lagi. Nyesal akhirnya. Ada juga orang yang marah yang memukul anaknya. Bahkan nggak sedikit kasus orang tua yang marah sama anaknya, dia aniaya anaknya sampai mati. Ujung-ujungnya apa? Nyesel. Ini bahayanya marah, ikhwah. Karena luapan emosi itu akan mengakibatkan keburukan yang lain. Kalau kita marah lalu kita kemudian meluapkannya, maka itu bisa mendatangkan keburukan yang lain. Contohnya tadi, suami istri ribut, marah, akhirnya cerai, berantakan rumah tangga. Orang tua marah sama anaknya, dipukul anaknya sampai mati. Nyesel ya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marah itu yanqasimu ila naw'aini. Marah itu terbagi kepada 2 macam. Ghadab mahmud wa akhar mazmum. Marah yang terpuji dan marah yang tercela. Dan setiap masing-masing bagian tersebut memiliki dampak terhadap jiwa dan lingkungan dan mengakibatkan kebahagiaan atau kesengsaraan bagi setiap orang. Ya. Fal ghadabul madhmum huwa ma kana li amrin min umurid dunya. Ini ghadab yang mazmum. Marah yang tercela itu adalah marah karena perkara-perkara dunia yang motifnya adalah untuk intisar lin nafs, pembelaan diri, atau untuk asabiyah mujtama', asabiyah kaum. Apa asabiyah itu apa sih? Fanatisme terhadap suatu, ya, misalnya kesukuan, fanatisme kebangsaan, fanatisme, ya, yang lain semacamnya. Ini marah yang tercela.
Dan marah yang seperti ini akan mengakibatkan keburukan. Marah yang seperti ini akan mengakibatkan keburukan. Makanya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi yang sudah kita bahas, laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Dan Rasul mewasiatkan sahabatnya yang meminta wasiat la taghdab. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, la taghdab walakal jannah, janganlah kamu marah maka bagimu surga. Nah ini yang dilarang, marah yang dilarang dalam hadis ini adalah marah yang tercela, yaitu marah yang berkaitan dengan urusan dunia. Ya. Kecuali kalau misalnya seseorang ya dia dizolimi lalu kemudian dia marah, ya, diambil haknya lalu kemudian dia marah. Tapi kalau marah yang berkaitan dengan kepentingan duniawiyah, maka ini adalah marah yang tercela. Karenanya Rasulullah SAW disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis, man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad. Rasulullah SAW itu tidak pernah intiqam. Apa itu intiqam? Dendam kepada orang lain yang menzalimi dia dalam urusan pribadinya, dalam urusan dunianya. Maka ini marah yang tercela. Marah yang terpuji bagaimana? Atau sebelum itu disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yaghdab li nafsihi abada, enggak pernah marah karena urusan pribadinya. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku berkhidmat melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Kata siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. La wallahi ma sabbani. Demi Allah, beliau tidak pernah mencelaku sedikit pun. Qad. Tidak pernah Rasulullah SAW mencela Anas bin Malik sedikit pun juga. Wala qala li uffin qad. Tidak pernah pula Rasulullah SAW mengatakan perkataan yang buruk seperti misalnya, membentak Anas bin Malik misalnya, sedikit pun juga, sekalipun tidak pernah. Enggak pernah. Meskipun dalam khidmahnya kepada Rasulullah SAW terkadang Anas berbuat salah, tapi tidak pernah Rasulullah SAW mencelaknya, ya, tidak pernah Rasulullah SAW menghardiknya, tidak pernah Rasulullah SAW berbuat buruk kepada Anas bin Malik. Masuk Isya, azan dulu, silakan. Ayat yang mana? Oh iya. As-Saff ya? Surat As-Saff. Ayat berapa?
10, 10, 11. Taib. Kemudian bentuk marah yang kedua adalah al-ghadab al-mahmud, yaitu marah yang terpuji. Tadi yang tercela ya, yang pertama, yaitu marah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua adalah marah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini marah yang terpuji. Umpamanya kita marah ketika ya nilai-nilai agama Allah Subhanahu wa taala dilecehkan dan yang lain semacamnya, meskipun setelah itu kita harus mensikapinya dengan petunjuk Islam. Ya, meskipun setelah itu kita harus mensikapinya dengan petunjuk Islam. Umpamanya misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dihina. Apakah kita boleh bersikap dengan cara-cara yang keras, dengan cara-cara yang onar? Ya enggak. Dengan sesuai kaidah-kaidah Islam tentunya. Harus disesuaikan dengan cara-cara yang benar dalam hal itu. Tapi setidaknya kita marah dengan hati. Ketika Rasulullah SAW misalnya dihina, kita harus marah. Ketika nilai-nilai agama Allah dilecehkan misalnya, kita harus marah. Tapi setelah itu kita harus mensikapinya dengan cara yang benar, bukan asal-asalan. Ya tentu ini akan ada pembahasan yang lebih panjang dalam masalah ini. Contoh kasusnya juga disebutkan tentang mauqifnya Rasulullah SAW ketika marah karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yaitu hadis ketika ada seorang wanita yang berzina, lalu telah ditetapkan Rasulullah SAW hukuman baginya, maka wanita ini termasuk wanita dari pemuka suatu kaum tersebut meminta Usamah bin Zaid karena dekat dengan Rasulullah SAW agar meringankan hukuman bagi wanita tersebut. Maka Rasulullah SAW pun marah dengan mengatakan, atashfa'u fi haddin min hududillah? Apakah engkau meminta keringanan terhadap batasan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Engkau meminta keringanan terhadap hukum Allah? Rasul marah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda di hadapan banyak orang, ayyuhan nas, innama ahlakal ladzina min qablikum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya yang menyebabkan orang-orang sebelum kalian binasa itu karena sebab apa? Idza saraqa fihimus syarif taraku, wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu alaihimul hadd. Ini sebab kebinasaan orang-orang terdahulu, kata Rasulullah SAW. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya yang menyebabkan orang-orang sebelum kalian binasa itu adalah apabila yang mencuri adalah para pemuka, orang-orang yang terhormat, orang yang memiliki kedudukan, para pejabat misalnya, mereka ditinggalkan, nggak dikasih hukuman. Ya.
Tetapi apabila orang-orang yang mencuri itu adalah rakyat biasa, ditegakkanlah hukuman atas mereka. Artinya apa? Enggak adil. Karena tadi kasusnya apa? Seorang wanita yang berzina sudah ditetapkan hukum baginya, sedangkan wanita ini adalah berasal dari keluarga pemuka suatu kaum. Takut jadi apa? Jadi tercemar nama baik kaum tersebut karena pemukanya, ya keluarga dari pemuka kaum tersebut ada yang dihukum, ya sebab perbuatan zina. Dan Rasul nggak pandang bulu, tegakkan hukuman padanya. Wallahi kata Rasulullah dalam hadis ini, law anna Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau seandainya Fatimah putri Muhammad dia mencuri, sungguh aku akan tetap memotong tangannya. Ya, Rasul bersabda seperti ini sebagai contoh aja, bukan berarti Fatimah mencuri. Rasulullah SAW marah ketika agama Allah Subhanahu wa taala ditawar-tawar. Agama Allah ditawar-tawar. Begitu juga kita seperti itu. Ketika ada orang-orang yang berbuat maksiat, kita harus marah. Agama Allah dilanggar, aturan Allah dilanggar. Tapi dengan sikap yang benar tentunya. Paling tidak kita harus berusaha mengingkari kemungkaran tersebut dengan hati. Paling tidak seperti itu. Kalau memang kita bukan termasuk dari orang-orang yang memiliki kapasitas untuk merubah kemungkaran dengan tangan atau merubah kemungkaran dengan lisan. Kalau kita nggak punya kapasitas itu, paling tidak kita mengingkari kemungkaran itu dengan hati kita. Kita nggak suka orang berbuat mungkar. Kita nggak suka kemungkaran itu tersebar luas di depan mata kita. Paling tidak kayak gitu. Kalau kita belum atau tidak memiliki kapasitas untuk mengubah kemungkaran dengan tangan atau dengan lisan. Ya. Dan marah itu ada obatnya, ikhwah. Marah itu ada obatnya. Masih ada waktu gak? 2 menit ya? Nggak ada pertanyaan loh. Ada pertanyaan nggak mas? Nggak ada pertanyaan nggak? Belum ada. Ada pertanyaan nggak antum? Kalau nggak ada pertanyaan, anak lanjutin dikit materinya. Lewat bel nggak apa-apa ya? Lewat bel nggak apa-apa ya? Kita lanjutin dikit. Obat itu, marah itu ada obatnya. Sebagaimana ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, petunjuk beliau fi ilajil ghadab, untuk mengobati marah. Yang pertama apa? Ini berkaitan dengan ucapan ataupun tindakan. Ya, obatnya itu berkaitan dengan ucapan dan juga tindakan. Ucapan adalah dengan berta'awudz. Ini obatnya marah. Obatnya marah, kalau antum lagi marah, memuncak emosi, coba ta'awudz deh. Dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menjauhkan kita dari marah. Insya Allah mujarab. Ini obatnya dari Rasul. Dan saya secara pribadi sudah mempraktekannya. Sering saya mempraktekkan itu. Alhamdulillah mujur. Alhamdulillah. Rasulullah SAW suatu hari pernah melihat 2 orang ribut, saling mencaci dan saling memaki. Kata Rasulullah SAW kepada sahabatnya, Wallahi inni la'a'lamu kalimah laqalaha la dhahaba anhu ma yajid. Demi Allah, aku mengetahui sebuah kalimat yang kalau seandainya diucapkan oleh mereka, hilanglah marahnya. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau seandainya mereka mau mengucapkan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka akan hilanglah marah mereka. Karena tadi kembali kepada pembahasan awal, kata para ulama apa? Al-ghadab jamratun yulqiha syaitan fi qalbi ibni Adam. Ini kata para ulama. Marah itu adalah bara api yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati manusia.
kisah anaknya Adam ya yang saling ingin membunuh. Karena sebab apa? Syaitan. Karena sebab syaitan ya ikhwah. Maka kita harus bertawudz kepada Allah, berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk itu. Maka ini obat dari Rasulullah SAW, solusi dari Rasulullah SAW supaya kita bisa menghilangkan marah ketika emosi. Yang kedua berkaitan dengan tindakan. Ya, yang kedua berkaitan dengan tindakan. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Apabila salah seorang kalian marah dalam keadaan sedangkan dia dalam keadaan berdiri, hendaknya dia duduk. Karena perubahan, kata para ulama, perubahan kondisi dari yang tadi berdiri kemudian duduk itu dapat merubah ya emosi juga. Kalau ternyata enggak hilang juga, maka hendaknya dia berbaring. Tapi tentunya lihat-lihat kondisi juga. Enggak di sebarang tempat kita bisa kayak gitu. Kalau lagi marah di jalan gitu ya, ribut-ribut naik kendaraan ribut-ribut, masa tiba-tiba kita tiduran di jalan? Ini dianggap gila kita. Enggak juga, lihat keadaan juga. Ya paling tidak kata para ulama, pindah tempat. Nah ini yang biasa dilakukan oleh para salafun salih. Ketika mereka marah, mereka pergi dari tempat tersebut supaya enggak apa? Supaya tidak terus memuncak emosinya kemudian diluapkan. Supaya enggak kayak gitu. Pindah tempat. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan tindakan juga adalah dengan berwudu kata para ulama. Ini obatnya marah juga. Wudu. Karena tadi berkaitan dengan penjelasan pertama di awal, dia adalah bara api yang dilemparkan syaitan ke dalam hati manusia, dan yang dapat meredam itu adalah dengan berwudu. Tapi yang paling mujarab adalah beristi'adzah ayyuhal ikhwah. Insyaallah itu mujarab sekali. Isti'adzah itu mujarab sekali, ikhwah. Kemudian berkaitan dengan tindakan juga as-sukut wa dhabtul lisan. Kalau lagi marah jangan sampai lisan ini berbicara. Diam. Karena ketika marah biasanya orang kalau nggak ngontrol lisannya, udah kotor lisannya itu, kotor, jahat. Orang yang lagi marah lisannya jahat. Makanya hendaknya kita berusaha untuk diam. Kita harus berusaha untuk menjaga ya ucapan kita, menjaga perkataan kita. Karena di dalam hadis Rasul bersabda, "Wa idza ghadaba ahadukum falyaskut." Apabila salah seorang di antara kalian marah, hendaknya dia diam. Hadis riwayat Ahmad. Dan secara umum Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menjaga lisan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Rawahu Muslim. Kemudian di antara obat marah yang lainnya adalah melatih diri untuk menjadi seorang pemaaf. Latih diri kita untuk menjadi orang yang pemaaf. Bukankah orang yang pemaaf itu mulia? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda dalam sebuah hadis, "Ma naqasat shadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Orang yang pemaaf itu tidak akan bertambah padanya kecuali kemuliaan. Orang yang pemaaf itu mulia. Orang yang pemaaf itu mulia sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim. Maka inilah beberapa penjelasan berkaitan dengan hadis marah ini. Semoga kita dijaga Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Dan insyaallah berkaitan dengan ma yufiduhu al-hadis, apa yang dapat kita ambil dari hadis ini, insyaallah taala kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk saya dan antum. Kurang lebihnya saya mohon maaf, yang benar dari Allah, kesalahan dari saya
Nasallallahu salamata wal afiyah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.